warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, welcome back to English Time. I'm so glad to meet you again today. Miss Tia sangat senang bisa berjumpa kembali dengan kalian hari ini. I wish kalian semua dalam keadaan yang sehat, yang happy, dan juga semangat untuk menerima pelajaran pagi ini. Nah, seperti yang Miss Tia sebutkan sebelumnya, kita akan belajar sesuatu yang seru, yaitu tentang kegemaran atau hobi. Kalian semua pasti punya ya hobi, Miss Tia juga punya. Kenapa sih kita harus belajar hobi dalam bahasa Inggris? Tujuan pembelajaran kita tentang hobi hari ini adalah yang pertama, agar kalian memahami bagaimana caranya menceritakan hobi kalian. Dan yang kedua adalah agar kalian memahami bagaimana cara menanyakan hobi orang lain. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai percakapan atau dialog tentang kegemaran secara sederhana. Oke, sudah siap belajar ya? Let's get it! Alright, my beloved students, there are some examples. Ini ada beberapa contoh hobi atau kegemaran dalam bahasa Inggris. Sebenarnya masih ada banyak sekali contoh hobi di dunia ini, tapi kalau Miss Tia sampaikan semuanya di sini akan terlalu banyak dan akan terlalu panjang. Jadi Miss Tia sampaikan dulu 20 hobi atau kegemaran yang sering kita temui sehari-hari. Nah, kita akan mulai belajar bagaimana cara mengucapkannya. Jadi nanti kalian ulangi setelah Miss Tia ucapkan. Kalau sudah selesai, nanti kalian jeda videonya, kemudian kalian catat di buku tulis. Oke? Reading, membaca. Writing, writing. W-nya tidak perlu dibaca ya. Yang ketiga, swimming, berenang. Yang keempat, singing, bernyanyi. Yang kelima, dancing, menari. Yang keenam, playing football. Yang ketujuh, cycling, bersepeda. Yang kedelapan, skateboarding, bermain skateboard. Yang kesembilan, gardening, berkebun. Nomor 10, sewing, menjahit. 11, fotografi atau fotografi. 12, cooking, memasak. 13, fishing, memancing. 14, painting, melukis. 15, hiking, naik gunung. 16, crafting, membuat sesuatu atau prakarya. 17, playing music, bermain musik. 18, philately, koleksi rangko. 19, playing basketball, bermain basket. 20, playing tennis, bermain tenis. Oke, di antara 20 hobi ini ada nggak hobi kalian? Sampai sini paham ya? Silahkan kalian jeda dulu videonya dan kalian catat di buku tulis. Setelah tahu istilah-istilah kegemaran atau hobi dalam bahasa Inggris, nah sekarang kita waktunya belajar bagaimana menceritakan atau mengungkapkan hobi kita dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau kita mau mengatakan hobi saya adalah, itu ada beberapa kalimat atau ekspresi yang bisa kalian sampaikan. Yang pertama, yang paling sering adalah my hobby is atau my hobbies are. Bedanya apa? Kalau my hobby is, itu hobinya hanya satu. Tapi kalau my hobbies are, itu ada beberapa, begitu ya. Nah, ini yang paling sering kita dengar di keseharian kita, di sekeliling kita. Tapi sebenarnya di bahasa Inggris sendiri, di Eropa atau Amerika atau native yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa aslinya, my hobbies is atau my hobbies are itu jarang digunakan. Yang paling sering mereka gunakan adalah I like
bla bla bla. I like diikuti hobinya apa. Jadi contohnya hobi Miss Tias adalah reading atau membaca. Miss Tias akan menyampaikan I like reading. Selain like bisa digantikan I enjoy atau saya menikmati reading. Saya suka reading, saya suka membaca. Selain like dan juga enjoy, Miss Tias bisa menggunakan kata love. I love reading. Artinya ketiganya sama, mengungkapkan kalau Miss Tias suka kegiatan itu atau suka hobi yang Miss Tias sampaikan tadi. Nah, selain ketiga ini bisa juga I am interested in. Saya tertarik dalam, nah disebutkan hobinya apa. Contohnya, saya tertarik dalam filateli atau koleksi perangko, maka kita bisa menyampaikannya dengan cara I am interested in filateli. Itu sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyampaikan hobi kita, saatnya kita belajar bagaimana cara menanyakan hobi orang lain. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan jika kita ingin menanyakan hobi orang lain. Yang pertama adalah kalau mau tanya punya hobi nggak gitu, kita bisa menanyakan do you have any hobbies gitu. Nah, selain itu kalau kita mau tanya hobi kamu apa, nah ada beberapa ungkapan atau ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah what do you like to do in your free time? Pernah Miss Tia sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya. What do you like to do in your free time? Apa yang kamu suka lakukan in your free time adalah di waktu luang. Apa yang senang kamu lakukan di waktu luang kamu gitu. Nah, ungkapan yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk menanyakan hobi orang lain adalah what sort of hobby do you have? Kamu punya hobi apa? What hobby do you have? Tuh. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan what do you do for fun? What do you do for fun? Gitu. Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? What do you do for fun? Itu adalah kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk menanyakan hobi. Tapi ada satu kalimat yang sering kita dengar meskipun tidak familiar digunakan di negara bahasa aslinya, bahasa Inggris gitu ya, yaitu what is your hobby? Itu adalah kalimat yang paling mudah kita ingat dan paling sering kita dengar. Ya tidak salah, hanya saja di negara yang menggunakan bahasa Inggris sana jarang digunakan. Lebih sering menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang Miss Tia sampaikan sebelumnya. Mau pakai yang mana, semuanya betul. Tinggal kalian lebih suka yang mana. Itu. Alright, my beloved students, kita sudah belajar bagaimana cara menceritakan hobi kita. Kita juga sebelumnya sudah belajar tentang macam-macam hobi. Berikut juga kita sudah mempelajari bagaimana caranya menanyakan hobi orang lain. Nah, ketiganya akan kita satukan, yaitu kita akan belajar tentang percakapan atau dialog mengenai hobi. Percakapannya seperti apa? Miss Tias punya contoh. Ini adalah percakapan antara Lia dan Cinta yang membicarakan tentang hobi mereka. Kita lihat contohnya ya. Lia, hai Cinta. Wow, is it your painting? Cinta, hello. Yes, it is. I love painting. Lia, that's great. How often do you paint? Cinta, I paint every weekend or when I have free time. Lia, where do you always paint? Cinta, mostly I paint in my house. How about you, Lia? What do you do in your free time? Lia, I enjoy playing basketball every afternoon. Itu adalah percakapan antara Lia dan Cinta. Kalian paham nggak artinya? Miss Tia sampaikan dulu ya artinya. Yang pertama, hai Cinta, wow, is it your painting? Halo Cinta, wow, apakah ini lukisanmu? Kemudian dijawab oleh Cinta, hello, ya, ini lukisanku. Saya suka melukis. Dijawab lagi oleh Lia,
That's great. Itu hebat, itu bagus gitu ya. How often do you paint? Seberapa sering kamu melukis? Dijawab oleh Sinta, saya melukis setiap akhir pekan, Sabtu atau Minggu, or when I have free time, atau saat saya memiliki waktu luang. Kemudian dijawab oleh dia, where do you always paint? Kamu biasanya melukis di mana? Ya, ada where di situ ya, where adalah di mana. Kemudian dijawab oleh Sinta, mostly I paint in my house. Seringnya sih di rumah. Ya. How about you, Lia? Bagaimana dengan kamu, Lia? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Apa hobimu? Gitu. Kemudian dijawab oleh Lia, aku suka bermain basket sore hari. Nah, sampai sini sudah paham ya, itu artinya mereka menanyakan hobi satu sama lain dan juga menceritakan tentang hobinya. Di situ kalau kita lihat ada beberapa pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, setelah ini Miss Tias ingin kalian mempelajari dulu tentang question word atau kalimat-kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Seperti apa kalimat tanya dalam bahasa Inggris? Ayo kita belajar sekarang. Dalam bahasa Inggris, kalimat tanya disebut dengan question word. Ada dua jenis kalimat tanya, yaitu yang pertama adalah yes no question dan yang kedua adalah 5W1H question atau 5W1H question. Yes no question adalah kalimat tanya yang jawabannya hanya yes atau no. Contoh yang sudah kalian lihat sebelumnya adalah is it your painting? Apakah ini lukisanmu? Jawabannya adalah antara ya atau tidak dan dijawab oleh Sinta, yes it is. Ya, itu punyaku. Selain is di depannya itu, ciri-ciri dari yes no question adalah diawali dengan kata do atau does atau is atau am atau are. Nah, kalian bisa lihat di tabel sebelahnya misalnya sini ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari yes no question. Hanya bisa dijawab yes atau no. Gampang untuk dipahami ya. Sekarang kita move ke question word yang kedua, yaitu 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah kata tanya yang ada dalam bahasa Inggris. Ada 5W. Apa saja? Yang pertama, who. Artinya siapa. Contohnya adalah who likes cooking. Siapa yang suka masak? Itu. W yang kedua adalah what. Artinya apa. Contohnya, what do you like to do for fun? Apa hobimu? Gitu ya. Atau apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? W yang ketiga yaitu when atau kapan. When atau kapan ini contohnya, when do you practice playing violin? Kapan kamu berlatih bermain biola? W yang selanjutnya, yang keempat, yaitu where. Artinya, di mana. Contohnya, where do you buy the ball? Kamu beli bolanya di mana? Tuh. Dan W yang terakhir adalah why. Artinya, mengapa. Contohnya adalah, why do you like reading? Kenapa kamu suka reading? Kenapa kamu suka membaca? Itu. Dan 1H adalah how. Jadi ada ya, how artinya bagaimana. Contohnya, how often do you go hiking? Atau kalau di yang sebelumnya, how often do you painting? How adalah bagaimana. Tapi kalau di sini ada how often, seberapa sering. Sebagaimana sering ya, seberapa sering kamu go hiking, mendaki gunung. Itu adalah contoh pertanyaan kalimat-kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Selain dalam dialog, Miss Tias juga ada contoh paragraf. Kenapa sih harus ada dua contohnya, Miss? Yang pertama, dialog itu karena
kita akan belajar menceritakan dan juga menanyakan. Nah, kalau paragraf seperti yang Miss Tia sampaikan sebelumnya, kalau kita sebentar lagi mau ada penilaian tengah semester atau PTS. Nah, pertanyaan-pertanyaan di PTS itu biasanya berupa paragraf. Jadi Miss Tia ingin kalian juga bisa memahami contohnya. Kita langsung saja belajar ya. Oke, ini dia Miss Tia punya satu contoh paragraf. Indah likes collecting stamps. Her hobby is called philately. She collects stamps from many countries. She gets the stamp from her pen pals. She put her stamps on an album. She collects the stamps since she was at the 7th grade. She enjoys philately so much because she can collect various stamps and also have many friends from many places. Paham nggak artinya? Miss Tias bantu ya, artinya Indah suka mengkoleksi perangko. Hobinya ini disebut sebagai philately. Dia mengkoleksi perangko dari berbagai negara. Dia mendapatkan perangko itu dari teman penanya. Dia meletakkan perangko-perangko itu dalam sebuah album. Dia sudah mengkoleksi perangko sejak dia ada di kelas 7. Dia sangat suka philately karena dia bisa mengkoleksi berbagai macam perangko dan juga memiliki banyak teman dari berbagai tempat. Oke, itu adalah cerita dari Indah yang memiliki hobi philately. Sekarang kita belajar menjawab pertanyaannya ya. Miss Tias punya 5 pertanyaan. Ini dia. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu what is the writer's hobby? The writers di sini artinya penulis. Di paragraf itu penulisnya adalah Indah. Jadi yang ditanyakan hobinya siapa? Hobinya Indah. Hobinya Indah adalah great philately. What is the writer's hobby? The writer's hobby is philately. Good. Lanjut sekarang yang nomor 2 yaitu when does the writer start collecting stamps? When apa tadi artinya? Kapan? Di situ ada kata kapan dan di situ ada start. Berarti yang kapan dia mulai mengkoleksi perangko. Nah, di paragraf itu ada di kalimat yang keberapa? Kalimat ke 1, 2, 3. Kalimat kelima. Ya, she collects the stamps since she was 7th grade. Jadi jawabannya seperti apa? Indah start collecting stamps since at the 7th grade. Since she was at the 7th grade. Itu lanjut ya. Sekarang nomor 3. Where does she put her stamps? She put her stamps. Where? Where berarti di mana? Kemudian di situ di kalimat tanyanya ada she put her stamps. Dicari yang ada she put her stamps di paragrafnya itu di mana? Ya, she put her stamps on an album. Yeah, I know you can do this. Miss Yas yakin kalian semua bisa belajar ini. Yang keempat, nah, does. Does berarti tadi jawabnya yes or no. Kita lihat pertanyaannya. Does she enjoy her hobby? Apakah dia menikmati hobinya? Yes or no? Yes. Buktinya apa? Buktinya ada di kalimat terakhir. She enjoys. She enjoys philately so much. Jadi jawabannya yes, she does. Itu, pintar. Lanjut sekarang yang nomor 5. Why she likes philately? Why artinya mengapa? Mengapa dia suka philately? Di paragraf ada di kalimat yang terakhir ya.
She likes philately so much because itu artinya kenapa? Karena. Because she can collect berries, stamps, and also have many friends from many places. Itu. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah apa hobinya? Dilanjutkan mulai kapan? Yang ketiga adalah di mana meletakkan perangkonya? Kemudian apakah dia enjoy? Dan ditutup dengan mengapa dia suka filateli. Oke, itu adalah contoh yang bisa Mistia sampaikan hari ini. Semuanya sudah paham ya? Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi Mistias atau kalian bisa mencari dari sumber manapun yang kalian inginkan. Seperti biasa, kita sudah mempelajari semua materi yang harus kita pelajari hari ini. Biar tidak menguap, biar tidak lupa, biar kalian tambah pintar, Mistias punya latihan untuk kalian. Kali ini latihannya tidak di Google Form. Kali ini Mistias punya teka-teki. Kalian pasti pernah ya mengerjakan teka-teki. Nah, kita akan mengerjakan teka-teki yang berkaitan dengan hobi atau kegemaran dalam bahasa Inggris tentunya. Di e-learning sudah Mistias berikan juga melalui grup WA kelas kalian masing-masing. Mistias sudah sampaikan teka-teki yang harus kalian isi. Di situ ada keterangan across dan down. Across adalah mendatar dan down adalah menurun. Akan lebih baik jika kalian bisa mencetak atau ngeprint teka-teki ini, tapi kalian tidak wajib ngeprint. Kalau kalian tidak ingin ngeprint, kalian bisa gambarkan atau jawaban itu ditulis di buku tugas kalian, di buku tulis kalian masing-masing. Itu. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan teka-teki itu, di bawahnya kalian latihan membuat dialog sederhana. Cukup 2 orang saja membicarakan hobi yang ada di teka-teki itu. Kalian bebas mau pilih hobi yang mana yang ada di situ. Yang penting kalian bisa mengenal hobi-hobi dalam bahasa Inggris dan juga kalian bisa belajar bagaimana cara membuat dialog sederhana. Oke, Mistias rasa cukup sampai sini. Kita sudah belajar banyak hal tentang hobi, tentang question word juga. Mistias berharap pelajaran kita tidak hanya selesai saat video ini selesai saja, tapi Mistias berharap kalian masih mau mempelajarinya dan juga kalau bisa kalian mempraktekannya dalam sehari-hari. Alright, my beloved students, how was our class today? Do you enjoy it? It is always interesting to talk about our hobby, right? But I'm sorry, I think our meeting today is enough. Remember, you